Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kawan-kawan, pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bertatap muka dalam momen reorientasi perkuliahan semester genap tahun akademik 2021-2022 untuk program studi pendidikan agama Islam. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lumayan banyak yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini. Momen reorientasi ini sebetulnya ditujukan yang pertama untuk memperkuat lagi tekad dan fokus terhadap tujuan. Beberapa di antara kawan-kawan ada memang yang sudah terpisah secara formal dalam proses perkuliahan. Teman angkatan 2017, 2016, 2015. Kakak-kakak kelas ini sudah tidak mengikuti lagi perkuliahan di tatap muka kelas ya. Kecuali bagi mereka yang sedang mengikuti program perbaikan nilai ataupun program perkuliahan mustami. Karena itulah mungkin di antara kawan-kawan ada yang sudah tidak fokus lagi mengikuti perkuliahan, walaupun memang sebetulnya masih ada tugas yang lebih berat bagi kakak-kakak kelas ini. Nah, kesempatan ini kita jadikan sebagai salah satu momen. Yuk kita kuatkan lagi tekad kita untuk beres, untuk selesai dengan cepat. Yang kedua, selain ajang silaturahmi, pertemuan ini ingin saya jadikan sebagai revitalisasi semangat dan motivasi kuliah bagi kawan-kawan yang masih ada beban untuk tetap muka perkuliahan. Angkatan 2018 ini tinggal 1 semester lagi tetap mukanya ya. Jadi karena tinggal 1 semester, maka Anda angkatan 2018 itu hanya punya waktu kurang lebih 1 tahun lagi. Semester sekarang dengan semester depan. Untuk semester sekarang masih ada tatap muka perkuliahan, walaupun cuman beberapa ya, cuma beberapa mata kuliah. Untuk semester depannya sebetulnya mata kuliahnya bukan mata kuliah tatap muka, tapi mata kuliah dalam bentuk di luar tatap muka. Kemudian selain itu kita sedikit evaluasi proses pembelajaran semester-semester yang lalu dengan segala keterbatasan kita, termasuk di dosen, di mahasiswa, di kampus maupun di prodi berkaitan dengan penyelenggaraan perkuliahan di masa kemarin dengan menggunakan sistem online. Kemudian juga kita pada kesempatan ini akan berbicara tentang berbagai masalah problematika. Mungkin ada masukan atau tambahan dari kawan-kawan. Selain itu penyajian mata kuliah akan disampaikan sekarang untuk semester ganjil ya, bukan semester genap. Informasi tentang program akademis non kuliah, karena ini juga merupakan salah satu aspek penunjang bisa tidaknya Anda dinyatakan sebagai sarjana. Kemudian yang terakhir adalah mempersiapkan diri untuk masuk gerbang di semester ganjil bagi kita semuanya. Oke. Itu sebetulnya maksud dari kegiatan ini. Untuk Anda mungkin ini ada informasi saja tentang semester mahasiswa yang mendapatkan IP semester sempurna yang kemarin itu ya, dari Prodi PAI. Untuk angkatan 2020 kebetulan tidak ada yang mendapatkan IP semester sempurna. Rata-rata IP-nya di bawah 4. Nah, untuk angkatan 2019 ada 1 orang, yaitu Yola. Kemudian angkatan 2018 itu ada 5 orang ya. Nah, Sahrul, kemudian Elis, Septiani, dan Perlin. 4 orang ya.
Ada 4 orang ini. Kebetulan mereka adalah mahasiswa yang mendapatkan IP sempurna, IP semester sempurna pada semester genap kemarin. Kemudian sementara perhitungan IPK tertinggi persisi akadnya agak berbeda juga ya. Oke, ini saya peroleh dari SIAKAD untuk semester 1 tadi sudah jelaskan ya dengan semester 3. Sekarang untuk angkatan 2018 IPK tertingginya itu masih diraih oleh Anis Revani gitu ya. Walaupun di semester kemarin Anis tidak masuk ke dalam kategori mahasiswa yang mendapatkan IP semester sempurna, tapi mungkin karena perjalanan IP semesternya stabil sehingga masih mempertahankan diri sebagai mahasiswa dengan IPK tertinggi yaitu 3,85. Kemudian Siti Maryam, Desi Suciani, Dita Nur Latifah, Muhammad Sahrul. Kebetulan Muhammad Sahrul kemarin masuk ke mahasiswa dengan peringkat IP semester sempurna ya. Tapi di IPK-nya dia masih berada di bawah 4 mahasiswi ya. Kebetulan ini laki-lakinya ada 2 orang ya, Muhammad Sahrul dengan Makmun. Muhammad Sahrul 3,80 IPK-nya. IPK itu indeks prestasi kumulatif. Diperoleh dengan menghitung jumlah perolehan IP semester 1 sampai semester terakhir berjalan, kemudian dibagi berapa semester. Kalau misalkan kemarin kan semester 6, berarti IPK IP semester 1, IP semester 2, IP semester 3 ditambah IP semester selanjutnya dibagi 6. Nah, IPK itu namanya. Oke, IPK inilah yang menentukan nanti di akhir sebetulnya ya. Jadi status Anda itu apakah termasuk kategori pujian, sangat memuaskan, atau kurang memuaskan. IPK pujian itu diperoleh dengan skor 3,51 ke atas. Jadi kalau IPK-nya Anda di 3,51 maka mendapatkan gelar sarjana pujian. Nah, di beberapa kampus ada yang lebih tinggi lagi yaitu 3,75. Apabila mahasiswa dapat nilai IPK 3,75 maka masuk kategori pujian. Sementara di bawah itu ada puas atau sangat memuaskan, kemudian kurang memuaskan. Seperti itu gelar untuk Anda. Saya perkenalkan karena Anda semua ini akan mengalami, ini adalah momen-momen terakhir bagi Anda ya. Angkatan 2018 itu adalah momen di mana hanya tinggal beberapa bulan lagi Anda harus mulai melakukan sebuah tugas berat, yaitu menyusun karya tulis dalam bentuk skripsi. Belum lagi kegiatan-kegiatan yang lainnya yang harus diselesaikan. Nah, mudah-mudahan IPK ini yang sudah bertahan itu dapat terus dipertahankan. Kalau dibandingkan dengan perkembangan IPK dari semua angkatan, bahwa IPK tertinggi sejarah perjalanan STIA Peta Ajom ini diperoleh paling tertinggi adalah oleh mahasiswa angkatan 2016, Bu Agustini. Bu Agustini ini dia mampu meraih IPK 3,99. Semua nilai transkrip akademiknya dia dapat A, kecuali satu mata kuliah dia dapat B, gitu ya. Satu mata kuliah dia mendapat B, sehingga kalau saja dia mata kuliah itu dapat A, maka IPK-nya sempurna 4. Di semester 1 dia 4, semester 2 4 dan seterusnya. Cuman karena ada mata kuliah B, maka IPK-nya menjadi 3,99. Ini lebih kecil ya IPK-nya. Yang tertinggi itu Anis 3,85. Mudah-mudahan masih ada satu semester itu bisa ditingkatkan. Minimal lah 3,90. Kalaupun tidak sampai ke 3,99. Banyak cara sebetulnya untuk meningkatkan IPK ini. Yang pertama, ya mungkin Anda mengikuti perkuliahan lagi bagi nilai yang dapat nilai B gitu ya.
ingin jadi A dan sebagainya. Nanti karena sekarang kan banyak peluang untuk mengikuti perkuliahan. Apalagi kalau misalkan nilai C itu selagi masih ada peluang, ikutilah nanti di kelas bawah. Ini sekedar informasi berkaitan dengan pencapaian atau evaluasi perkuliahan Anda selama kurang lebih hampir 3 tahun ya, 3 tahun. Sekarang Anda masuk ke usia perkuliahan 4 tahun. Berarti 2018 itu angkatan ini ya. 2018 ditambah 4 tahun itu berarti tahun 2022 ya. 2022 itu diharapkan Anda bisa lulus tepat waktu gitu ya. Lulus tepat waktu. Jadi jangan sampai Anda masuk ke semester 9 gitu. Semester 9, semester 10, semester 11, semester 12 gitu. Dan pada saat ini bagi Anda yang masih kuliah di angkatan 2015 ini adalah runner up. Sebetulnya sebab jatah kuliah Anda itu cuma 7 tahun. Berarti kalau 7 tahun dan Anda angkatan 2015, maka mau tidak mau Anda harus lulus di tahun 2022. Kalau tidak lulus di tahun 2022, maka secara nasional Kemendikbud akan memutuskan bahwa Anda itu tidak bisa diproses ijazahnya. Jadi pemutusan bisa dan tidaknya Anda diproses ijazahnya itu bukan oleh kampus. Kalau zaman dulu ada kuliah sampai 10 tahun itu masih bisa diijazahkan. Sekarang aturannya bahwa paling lama kuliah itu 7 tahun gitu ya. Dan paling cepat kuliah itu 3 tahun. Nah, untuk di Al-Jawami kuliah cepat 3 tahun itu belum pernah ada sejarahnya, walaupun ada yang 3,5 tahun sudah beres ya. Kenapa? Karena jumlah SKS-nya lumayan cukup banyak yaitu di atas 150. Sementara kalau di umum rata-rata kuliahnya cuman 143 sampai 145. Makanya 3 tahun mereka sudah beres. Tapi ini agak susah untuk di kita. 3,5 tahun itu kalau misalkan Anda sudah benar-benar hebat gitu. Oke. Jadi rata-rata 4 tahun yang normalnya. 4 tahun Anda kuliah, karena itulah jangan sia-siakan waktu yang berlalu gitu. Karena mungkin pada suatu saat Anda akan menemukan bahwa ada waktu di mana karena Anda jarang ke kampus, jarang bertemu dengan dosen, maka Anda merasakan kebosanan, tidak fokus, sehingga hanya melupakan kewajiban-kewajiban. Itu ya, kewajiban-kewajiban Anda bahwa Anda harus beres menjadi sarjana. Kata-katanya lagi ini aja. Ada peribahasa, Anda pilih mau jadi wisudawan atau mau jadi panitia gitu. Jadi kalau mau jadi panitia ya wayahna kan gitu ya. Tapi kalau Anda ingin jadi wisudawan ya harus kerja keras gitu. Nah, itulah yang adagium selalu saya berikan kepada Anda mahasiswa semester akhir gitu. Nah, cukuplah yang jadi panitia wisuda itu adik-adik kelas Anda. Sekarang bukan saatnya lagi Anda masih senang jadi panitia. Ada yang mau jadi paduan suara juga gitu. Sekarang itu saatnya Anda menjadi peserta wisudawan gitu. Nah, itu berkaitan dengan penguatan saya. Ini sebagai ini saja ya, bagi Anda sebagai penguatan. Sebetulnya IPK ini terus akan berubah sepanjang ada perubahan nilai di si akad gitu ya. Oke. Nah, untuk perwalian, sebetulnya perwalian itu masih tetap ya, prosesnya seperti itu. Cuman untuk masa-masa akhir ini ada satu tugas lagi yang bisa dikoordinasikan dengan dosen wali, yaitu masa penyusunan proposal penelitian. Angkatan 2018 saya harapkan semester sekarang Anda sudah mengajukan proposal penelitian. Jadi sidang proposal itu dilaksanakan di semester sekarang kalau bisa gitu ya.
Jangan sampai Anda menunggu di semester 8. Sebab nanti kalau Anda proposal di semester 8, kemudian Anda memerlukan proses revisi, kemudian Anda memerlukan proses bimbingan minimal 4 bulan atau 6 bulan, maka mau tidak mau Anda akhirnya akan keluar dari semester 8 masuk ke semester 9. Ya, ruginya kan Anda harus bayar registrasi lagi, Anda harus bayar SPP lagi dan sebagainya. Walaupun mungkin Anda yang tidak kuliah sekarang tidak ada tagihan, tapi ingat pada suatu saat ketika Anda akan ngambil ijazah, itu ketidakhadiran Anda di kampus tetap akan dihitung sebagai pool ijazah gitu kan. Cuman tidak ada UAS UTS saja gitu. Jadi kalau pool SPP-nya harus akan ditanya gitu. Jadi akan dihitung. Anda tidak ke kampus karena semester akhir misalkan selama 1 tahun 12 bulan ya, 1 bulannya Anda bayar 250, maka Anda nanti tagihan Anda akan bertambah sebesar 3 jutaan itu per tahunnya, terus bertambah dan itu harus dibayar. Kalau tidak dibayar ya otomatis ijazah Anda walaupun Anda sudah beres tidak akan diberikan oleh pihak kampus gitu. Karena pihak kampus tidak mau ini kan rugi ya. Anda kuliah tidak, ke kampus tidak, tiba-tiba harus dibayar, harus bayar SPP. Tetap saja gitu ya, karena itu aturan dan tradisi yang berlaku hampir di semua kampus. Nah itu mudah-mudahan ini memberikan momen kepada Anda gitu. Daripada Anda harus membuang uang sebesar 3 juta untuk diam-diam saja, alangkah baiknya Anda gunakan uang yang 3 juta ini untuk membereskan skripsi secepatnya gitu ya, hingga akhirnya tidak double bayaran yang harus Anda ya bayar untuk pembuatan skripsi, biaya pembuatan skripsi, belum lagi bayar SPP dan sebagainya. Nah makanya apalagi sekarang tahun 2015 ya, angkatan 2015 itu sebetulnya kuliahnya sudah beres di tahun 2019. Tahun 2019, 2020, 2021, wah, 3 tahun. 3 dikali 12 kan berapa? 60 ya. 3 dikali 12 ya 36. 36 dikalikan aja kalau 200 berapa itu. Itu sudah 7.200.000 yang harus dibayar. Itu untuk SPP doang. 7.200.000. Jadi semakin lama biaya Anda itu akan mengendap dan akan semakin mahal nanti untuk menebus ijazahnya. Belum lagi nanti bayar wisuda, belum lagi bayar kegiatan-kegiatan yang lainnya. Karena itulah yang membuat Anda ini itu ya membengkak biaya tagihannya ya sebetulnya untuk mahasiswa semester akhir itu tergantung Anda sendiri gitu yang memutuskan. Oke. Sebetulnya banyak problem yang dihadapi oleh mahasiswa semester akhir itu. Di antaranya adalah program kebuntuan bagaimana menemukan judul. Ya sebetulnya judul itu bukan untuk ditemukan tapi untuk dicari, diobrolkan gitu. Itu judul ya. Yang jadi persoalan saya nggak tahu ya. Setiap kalau Anda buka Google, Anda ketik judul skripsi itu jutaan, ribuan itu judul-judul skripsi gitu. Tapi masih ada gitu di antara kawan-kawan yang masih bingung mencari judul gitu. Kan aneh juga gitu ya mencari judul. Nah, saya kurang tahu apa masalahnya. Apakah yang ada semacam ketakutan bahwa judulnya itu nanti ditolak? Nah, sebetulnya kalau Anda berada di semester akhir ini level mentalnya harus lebih tinggi. Jadi jangan ada lagi istilah judul ditolak. Angkatan 2018 ini sekarang sudah mulai saya ajarkan bagaimana misalkan ketika Anda membuat proposal, saya coret-coret, saya kembalikan, saya perbaiki, saya revisi. Maksudnya untuk apa? Ini belajar bahwa pada suatu saat apa yang saya lakukan ini akan dialami pada waktu saat penyusunan skripsi.
Masih untunglah Anda yang dicoret-coret itu masih dalam proposal. Pada suatu saat nanti kan ya proposalnya, ya bab satunya, bab duanya, bab 3, bab 4, lampirannya dan lain sebagainya. Itu akan lebih berat. Itu ingin menggambarkan saya. Ya akan terjadi seperti itu. Makanya kalau di perkuliahan kan tidak dijelaskan bagaimana betapa sulitnya. Jadi kalau misalkan Anda sekarang masih merasa kebingungan mencari judul, kalau orang Sunda bilang kacida gitu kan. Kacida. Kenapa? Ya Anda tinggal ketik aja judul skripsi PAI akan keluar semuanya gitu. Nah, kalau Anda bingung cari isinya, ya itu baru nanti persoalan gitu kan, persoalannya. Isinya itu apa? Ya isinya adalah apa yang ada di dalam otak Anda yang Anda pelajari selama 8 semester itu sebetulnya. Nah, itu pada akhirnya memang diakui atau tidak, keterampilan menulis itu dibutuhkan. Problemnya tidak semua mahasiswa yang pintar bicara itu jago untuk menulis. Demikian pula tidak semua mahasiswa yang IPK-nya bagus itu bisa pintar dengan cepat menyelesaikan skripsi. Karena memang itu membutuhkan keterampilan. Karena itulah mulailah berlatih dari sekarang. Yang kedua, melatih perasaan. Saya yakin ketika tugas Anda saya coret-coret, hati Anda terluka dan tercoret kan gitu ya. Tapi bukan itu yang saya ajarkan, bukan agar Anda kecewa, tapi Anda agar terbiasa bahwa pada suatu saat memang kekecewaan itu harus terjadi. Itu ya, terjadi dan tentu saja tidak asal coret saya juga gitu kan. Tidak asal coret, tapi ada alasan-alasan. Karena itulah dalam hal ini saya ketika membuat tugas mengajarkan kepada Anda bagaimana menjadi seorang pembimbing yang memberikan pembimbingan. Dan pada saatnya nanti mohon maaf ini ya, mungkin Anda akan mendapatkan pembimbing yang justru pembimbing itu bukan membimbing, cuman banyak menyalahkan atau pembimbing yang terlalu permisif. Permisif itu seperti apa? Udah, bagus, tanpa dibaca, tanpa diperiksa. Kedua-duanya akan memberikan efek bagi Anda. Dan Anda jangan terlalu bergembira gitu ya. Anda bikin ACC, Pas suatu saat di gerbang munakosah, Anda akan menghadapi bahwa Anda tidak mengerti skripsinya, maka nanti Anda akan bimbingan lagi dengan para penguji. Yang mungkin saja misalkan waktu bimbingan itu dosen walinya bager, pas penguji dapat penguji yang dosen pengujinya lumayan rada kritis. Wah, nanti Anda akan diborbardir. Makanya saya ajarkan gitu ya. Supaya apa? Anda mengalami bagaimana bagaimana membuat sebuah kutipan tidak asal-asalan. Itu yang seharusnya Anda lakukan. Sehingga ketika Anda menghadapi kenyataannya itu akan seperti itu. Nah ini jadi pada dasarnya proposal itu gitu ya, ini berkaitan dengan mata kuliah proposal, nanti minta disetujui oleh dosen wali, baru didaftarkan. Nanti ada seminar proposal, nanti saya berikan kisi-kisinya ya hari ini, mudah-mudahan bisa ini. Nah bagi angka kakak kelas yang sudah proposal, saya bingung gitu ya. Proposal itu paling banyak 30 sampai 30 halaman gitu ya. Dan ketika diseminarkan paling yang direvisi 5 lah paling banyak. Jarang yang sampai 30 halaman harus direvisi. Sampai sekarang ada yang 1 tahun revisi proposal 5 halaman belum beres-beres. Kan bingung saya gitu. Apa gitu ya, ingin membuat kata apa gitu ya. Yang revisinya disuruh apa gitu. Nah sehingga seharusnya SK itu diperoleh, SK bimbingan diperoleh setahun yang lalu, baru sekarang gitu. Nah, dan jangan ini ya, kebiasaan mahasiswa yang memang sudah kurang sudah tidak fokus lagi di
kampus itu kadangkala ketinggalan informasi ataupun apa, termasuk moodnya timbul pada saat orang lain temannya sidang. Urusan pas temannya mau sidang baru bimbingan. Nah, itu sering saya alami. Saya harus nguji, tiba-tiba ada WA, Pak saya mau bimbingan skripsi. Kemarin itu kemana aja Neng gitu kan. Selama ini, nah itu yang banyak dialami. Jangan ikutilah hal seperti itu. Jadi cepat bereskan. Saya bingung gitu ya. Paling banyak itu skripsi itu 100 halaman. Kalau satu hari Anda menyelesaikan satu halaman, 100 hari, 3,5 bulan beres. Kenapa mesti bertahun-tahun kan gitu ya. Saya juga tidak mengerti kenapa terjadi seperti itu. Nah, nanti kita bongkarlah di sini kalau Anda mengalami problematika, kebingungan dan sebagainya. Terus terang. Jadi saya bisa mengarahkan ke arah mana sebetulnya Anda itu. Jadi bingung sendiri, dikemu sendiri, dibejakeun teu nu jadi masalahna bingung berjamaah gitu kan. Nu ya bingung, nu itu bingung, tidak ada solusi, bebejan teu gitu. Ketika ditanya, alhamdulillah baik-baik saja sedang proses gitu kan. Ketika diumumkan tidak ada daftar kan bingung saya. Katanya lagi proses, tapi ketika diumumkan silahkan daftar tidak ada yang daftar. Nah, tuh, jadi ini istilahnya aturan seperti itu. Jadi dengan dosen wali itu, tugas akhir dosen wali itu di sini yaitu mengarahkan proposal Anda untuk layak diseminarkan. Karena setelah proposal Anda bisa diseminarkan, nanti pembimbingannya akan dirubah bukan lagi ke dosen wali, tapi ke pembimbing skripsi. Nah, di sana nanti ada perubahan. Ya. Maka manfaatkan gitu ya, karena dosen wali kan dibayar oleh Anda. Nah, kemudian kegiatan yang lainnya mungkin setelah seminar ya komprehensif lah. Komprehensif itu adalah ujian seluruh mata kuliah dari semester 1 sampai semester akhir. Itu akan ditanyakan kepada Anda. Nah, ujiannya bentuknya biasanya ujian lisan. Jadi Anda yang mau ujian komprehensif memang harus dipersiapkan gitu. Karena ujiannya merupakan ujian mata kuliah dari semester akhir sampai semester awal sampai semester akhir, maka semua mata kuliah harus ada nilainya. Kalau ada satu saja mata kuliah di transkrip akademik yang tidak memiliki nilai, sampai kapanpun Anda tidak bisa mengikuti ujian komprehensif. Dan otomatis kalau Anda tidak bisa mengikuti ujian komprehensif, walaupun proposal skripsi Anda sudah beres, Anda tidak bisa mengikuti ujian munakosah. Sebab ujian munakosah itu harus melewati ujian komprehensif. Ini gambarannya ya. Kisi-kisinya banyak ya. Untuk di PA itu ada 3 mata ujian, 3 sub ujian komprehensif. Dari ujian BTQ, kemudian ujian materi ilmu agama Islam dengan materi keprodian. Kalau dijumlahkan ada kurang lebih berapa itu 140 pertanyaan yang harus Anda jawab dalam ujian komprehensif itu. Dan kebiasaan mahasiswa ketika ujian itu hingga akhirnya kadangkala gemper, ngadak-ngadak hafalan poho segala rupa gitu. Ada saja yang tidak lulus gitu dalam setiap tahapannya. Tapi yang paling inti adalah Anda lulus di materi BTQ. Jadi kalau BTQ Anda nilainya jelek, itu berpengaruh sekali terhadap nilai yang lainnya. Itu gambarannya ya. Oke, nanti kita jelaskan. Ini untuk kegiatan KRS, KHS-nya ya. Ini. Oke. Ini gambaran transkrip akademik. Transkrip akademik itu adalah transkrip yang akan dipegang bersama ijazah. Jadi bukan printan dari si akad, tapi
yang akan berdampingan dengan ijazah itu adalah transkrip akademik ini. Transkrip akademik. Nah, itulah kalau di dalam transkrip akademik ada satu mata kuliah yang merah, maka Anda tidak bisa mengikuti ujian komprehensif. Ujian komprehensif itu adalah nomor 2 terakhir. Maka dari mulai nomor 3 terakhir sampai nomor pertama itu nilainya harus sudah keluar semuanya dan dinyatakan lulus. Apa kategori lulus? Kategori lulus itu ya minimal nilainya D lah gitu. Minimal ada nilainya walaupun D. D itu lulus sebetulnya ya. Lulus D itu cuman kadangkala kalau ada nilai D itu apalagi mata kuliah keprodian nilainya D. Sebetulnya prodi keberatan karena di prodi aja lihat akreditasinya aja nilainya kan B ya. Nilainya B maka minimal nilainya juga B gitu ya untuk lulusnya. KKM-nya gitu ya. Jadi kalau nilai C itu dianggap tidak lulus seharusnya gitu. Tapi ya gimana lagi kalau misalkan kekuatannya sampai C ya C lah gitu. Yang penting asal jangan E. Kalau E itu sama dengan tidak lulus gitu. Oke, minimal D ada gitu ya. Minimal nilainya yang keluarnya adalah nilai D. Ini semua dari mata kuliah urutan nomor 3 dari bawah, yaitu KKN sampai nomor 1 itu semuanya harus keluar nilainya. Maka Anda bisa mengajukan ujian komprehensif. Syarat untuk bisa mengikuti ujian komprehensif maka nanti Anda akan diminta transkrip akademik ini. Transkrip akademik kan saya suka update di Google Drive. Anda tinggal copy saja itu kan. Kemudian ada kalau nilai komprehensif sudah keluar, artinya tinggal satu nilai lagi yang belum keluar yaitu skripsi dan munakosah. Maka Anda bisa mengajukan ujian skripsi di sini. Nah nanti semuanya keluar maka lahirlah apa yang disebut dengan IPK Anda di sini. IPK perkuliahan Anda selama 4 tahun atau kurang lebih atau 8 semester kurang lebih di sini. Sehingga nanti statusnya apa. Dan juga nanti akan dicantumkan judul penelitian Anda. Transkrip akademik ini ditandatangani oleh Ketua Prodi dengan Sekretaris Kopertais, Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Gitu. Oke. Ini jadi sementara ini apa istilahnya Anda harus familiar dengan ini. Sering-seringlah lihat transkrip nilai. Kalau mungkin tidak update maka mintalah diupdate. Isi dari transkrip nilai itu harus sama dengan yang disiakan. Kalau di transkrip akademik Anda nilai C, disiakan nilai A, Anda tinggal mengajukan aja, Pak nilai siakan saya A, di transkrip akademik B, mohon dirubah. Tinggal kirimkan buktinya. Gitu ya. Yang kedua, di transkrip akademik itu ada mata kuliah yang tidak ada di dalam si akad. Dan itulah maka mau tidak mau transkrip akademik menjadi rujukan terakhir bagi Anda itu bahwa Anda itu bisa sidang komprehensif dan munakosah atau tidak. Oke, untuk angkatan 2018-2017 itu masih ada satu PR yang belum dilakukan yaitu praktek pengalaman lapangan atau PPL. Mudah-mudahan di semester ini kita bisa PPL. Untuk angkatan 2017 sebenarnya tinggal dar ya. Cuman untuk angkatan 2018 PPL itu mensyaratkan bahwa Anda lulus uji lab micro teaching. Dan Anda belum itu ya. Jadi nanti tahap sekarang itu Anda siap-siap saja untuk mengikuti uji laboratorium micro teaching. Di tes cara mengajarnya. 2018 itu sekarang bebannya sangat berat sekali dengan apa istilahnya kegiatan-kegiatan akademik lebih bersifat keprodian. Jadi harus siap minta, makanya bereskan segala PR yang belum selesai sebelumnya. Jangan nyantai-nyantai, nanti Anda keseret, apalagi kalau banyak nilai-nilai yang belum ini.
Jadi bahasanya mungkin Anda masuknya bareng-bareng, keluarnya belum tentu bareng-bareng lagi gitu. Jangan berharap ingin berjamaah keluar bareng gitu. Sebab teman Anda mungkin tidak mau. Ngapain gue ngebelain lu yang masih nilainya kosong-kosong gitu. Mendingan gak beres gitu. Kecuali kalau dibayaran gitu. Kuliahnya oke, SPP-nya saya tanggung lah. Penting mah bareng gue lulusnya. Ya, kalau begitu mungkin nggak ada masalah gitu. Tapi kan SPP tetap harus dibayar, registrasi harus bayar. Walaupun Anda tidak kuliah, ya registrasi harus bayar itu. Ya. Jadi banyak sekali pertimbangan bahwa Anda harus benar-benar efektif. Bukan berarti saya mengajarkan mulai sekarang Anda harus lebih individualis, bukan itu, tapi harus lebih fokus, ya. Bukan individualis, tapi fokus gitu. Oke, sebelum Anda membantu orang lain, lihat dulu apakah Anda sudah beres atau tidak gitu. Di saat ini saatnya untuk ku anfusakum. Nah, ku anfusakum. Nah, diri Anda dulu sendiri bereskin itu ya, beresin dulu skripsi Anda. Wahlikum. Nah, baru teman-teman Anda, baru kawan-kawan Anda bantu. Kalau Anda sudah beres. Jadi, jangan ku ahlikum wa anfusakum. Anda ngebantu teman Anda udah beres, Anda masih belum beres, kan bingung model seperti itu. Nah, ini penting ya. Oke, untuk mata kuliahnya untuk semester 7 ya. Semester 7 ini ada ilmu mandek, ada pendidikan Islam sekolah, sistem menjamin mutus, dari naskah jam ojawami. Biasanya 2 mata kuliah dipegang oleh saya, mantek dengan jam ojawami, P4GN dengan PPL. Tambah uji laboratorium micro teaching baru bisa PPL. Kemudian Anda bisa mengajukan seminar proposal. Sebetulnya seminar proposal itu tidak mensyaratkan mata kuliah tertentu, tapi syaratnya 75% nilai atau mata kuliah sudah memiliki nilai lulus. Jadi kalau 150 itu 75%-nya berapa gitu. Berarti kalau 75% berarti 150 dibagi 4, 25 ditambah 50, 25 tambah 12, 25 7, berarti 37 ya. 150 dikurangi 37. Kalau Anda sudah beres 135 aja, berarti kalau Anda SKS Anda sudah mencapai 115 SKS dan dinyatakan lulus, maka Anda sudah bisa mengajukan judul atau mengajukan seminar proposal penelitian. Nah, ini ini. Oke, kita fokus ke uji lab micro teaching. Uji lab micro teaching ini adalah sebuah uji praktek mengajar Anda. Jadi nanti Anda angkatan 2018 akan dibentuk dalam beberapa kelompok untuk apa istilahnya melakukan proses pembelajaran mikro. Jadi Anda satu orang, kalau misalkan satu kelompoknya itu misalkan 7 orang, maka satu orang menjadi guru, yang 6 orangnya menjadi siswanya gitu. Kalau guru yang ke depan itu pakai RPP-nya SD kelas 3, maka yang 6 orang itu dia berperilaku seperti anak SD kelas 3. Ngajar materi apa dan sebagainya dari awal sampai akhir dibatasi dalam waktu 20 menit. Harus beres itu. Dari mulai mukadimah, perencanaan, kegiatan pendahuluan, kegiatan ini sampai kegiatan akhir itu harus beres dalam waktu 20 menit. Nah, nanti orang kedua maju ke depan, yang lainnya jadi ini. Nah, berarti dalam satu kelompok itu pernah merasakan bagaimana rasanya jadi guru dan bagaimana rasanya menjadi siswa. Saya sebagai laboratoriannya,
nanti memberikan penilaian terhadap Anda. Ini untuk uji lab micro teaching. Kelulusan Anda di lab micro teaching itu menjadi prasyarat untuk bisa mengikuti PPL. Dan untuk PPL ini sebetulnya membutuhkan persyaratan yang lain. Yang pertama, PPL ini bisa dilakukan kalau Anda sudah punya sertifikat pemagangan 1, sertifikat pemagangan 2, uji lab micro teaching, baru bisa ngajukan PPL. Kalau micro teaching itu belajarnya di level mikro, maka PPL ini di level makro. Mudah-mudahan PPL-nya bisa di sekolah langsung. Kalaupun tidak, PPL-nya kalaupun sekolahnya tidak melakukan tatap muka, maka Anda bisa menjadi guru di sekolah itu dalam pembelajaran online. Makanya dipersiapkan. Oke, kalau ini jadi bisa berbarengan ya, proposal penelitian dan PPL dan uji lab micro teaching. Yang jadi problemnya bahwa ketika diganya ini merupakan kegiatan akademik yang membutuhkan bayaran. PPL bayarannya saya kurang tahu 400 atau 450 ya. Uji lab micro teaching 150 atau 200. Kemudian seminar proposal 350, 1 juta itu harus disiapkan di luar perkuliahan dan SPP itu untuk Anda ya. Makanya dari sekarang ini siap-siap ya. Lumayan besar juga ini untuk Anda yang di semester 7. Kemudian untuk Anda yang di semester 9 sebetulnya cuma 2 jadwal lagi, 3 ya PPL, karena KKN kemarin sudah berarti PPL komprehensif dan munakosah. Nah ini kalau yang belum seminar proposal ya seminar proposal dulu ya, komprehensif munakosah. Sampai sekarang ini angkatan 2017 belum ada yang bisa mengikuti komprehensif. Kenapa? Karena terjegal PPL. Dan PPL itu biasanya membutuhkan waktu 1 bulan. 1 bulan. Nah, 1 bulan untuk PPL, jadi komprehnya tidak. Kemudian angkatan 2017 PA itu masih belum ada 1 orang pun yang mengajukan judul. Saya kurang tahu apa masalahnya. Apa judulnya mau seperti apa sih, kan bingung saya juga gitu ya. Karena tidak ada baru ada beberapa orang yang sudah mengajukan proposal judul gitu. Dan sudah saya revisi. Nah, ini kalau ada masalah kita obrolkan hari ini. Jadi jangan sampai Anda sekarang sebentar lagi Anda kan masuk semester 11 ini. semester 11. Kalau Anda angkatan 2017 berarti masuk semester 11 ya, jatah Anda itu tinggal 1,5 tahun lagi gitu ya. Semester 11. Dan bayaran Anda akan semakin membengkak terus. Ini angkatan 2017. Saya kurang tahu kenapa hampir setiap angkatan itu mandeknya di sini. Bahkan ada yang angkatan 2015 gitu ya. 2015 masih mandek di sini. Sebetulnya kalau kampus itu sendiri keprok tangan gitu ya, Anda lama itu, karena Anda pasti akan gede bayarannya, sumbangannya untuk kampus gitu. Tapi saya sebagai prodi merasa sakit hati gitu ya. Kenapa sih kok lama-lama gitu ya? Emang betah di kampus gitu. Kalau betah di kampus sudah aja bikin rumah di tengah-tengah kampus gitu. Jangan lama-lama kuliah, ngapain gitu. Bukan saya bosan bertemu Anda, bukan saya bosan konsultasi dengan Anda. Tapi ya nggak etis lah gitu. Nah itu ya. Ini gambaran mata kuliah yang akan disampaikan di semester ini ya. Di sisi lain mahasiswa angkatan bawah terus merangsek dengan prestasinya yang semakin sini semakin bagus.
Nah, Anda seharusnya termotivasi untuk meningkatkan. Bagi Anda sekarang sebetulnya perkuliahan online ataupun offline nggak ada pengaruh sebetulnya ya. Nah, tidak ada pengaruh gitu ya. Bimbingan online kayaknya lebih bagi saya sebetulnya lebih efektif gitu ketimbang bimbingan offline. Saya itu menugaskan kurang lebih ada 70 mahasiswa untuk membuat proposal PTK, dan sudah dari 50% dari mahasiswa itu sudah berhasil membuat proposal PTK dengan benar gitu. Dan paling banyak melakukan bimbingan itu ada yang sampai 7 kali bimbingan, yang paling sedikit 1 kali udah di ACC juga ada. Nah itu jadi dan model bimbingan saya kan model bimbingan yang mengarahkan, mudah-mudahan. Hari ini saya sudah mendapatkan lebih banyak SMS dari WA dari kawan-kawan untuk menjadi pembimbing. Tapi sayangnya bukan dari mahasiswa PAI gitu ya. Dari mahasiswa PAU udah berapa orang yang minta saya, Pak boleh enggak Bapak nanti jadi pembimbing skripsi saya ya. Ya kata saya kurang tahu ya, karena saya itu bapaknya orang PAI. Tapi kalau orang PAI-nya tidak mau dibimbing oleh saya, ya udahlah saya nanti bagian ngujinya saja. Kenapa? Karena kalau ada ngebimbing skripsi maka Anda tidak berhak menguji skripsi itu. Nah, jadi kalau saya tidak ngebimbing skripsi anak-anak PAI, maka ada kemungkinan besar saya akan menguji skripsi anak-anak PAI. Tinggal pilih mau diuji atau mau dibimbing sama saya. Nah, betul, itulah gambarannya ya. Berkaitan dengan ini. Saya ingin hari ini bukan saya banyak bicara, tapi Anda yang lebih ini. Ini kaitan dengan pengambilan MK luar angkatan ini, tinggal karena Anda sudah terbiasa ya ini, termasuk masalah bagaimana cuti dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya saya ingin sampaikan ini saja ya, presentasi tentang apa sebetulnya yang dinilai di dalam sebuah proposal. Saya berikan gambaran seperti ini. Nah, ini bagi Anda yang mau mengajukan proposal, mungkin agak stres karena tidak tahu apa nanti yang diujikannya. Nah, oke. Ini bahwa penilaian proposal online itu sekarang kalau dulu di sistemnya di majelis ya. Kalau majelis itu Anda presentasi disaksikan oleh minimal 4 orang dosen. Nah, karena keterbatasan sekarang maka dibatasi kepada 2 dosen saja. Tapi polanya sama. Jadi kalau Anda mau seminar proposal, Anda selain menyiapkan file proposal, Anda juga harus menyiapkan presentasi. Karena nanti Anda mempresentasikan, bahkan link undangan itu dibuat bukan oleh dosen, tapi dibuat oleh Anda. Nanti dosen penguji itu masuk ke link yang Anda buat, kemudian menyaksikan presentasi Anda gitu, presentasi proposal. Nah, selain itu sebenarnya si pembimbing itu sudah memeriksa proposal Anda itu. Oke. Pola penilaiannya adalah sistem checklist ya. Checklist itu bukan nilai ya. Biasanya kan kalau komprehensif nanti sistemnya nilai. Kalau proposal itu bukan nilai, tapi kriteria sangat baik, baik, cukup, kurang. Oke, di sini ada pembahasan yang harus Anda ini adalah judul penelitian. Nah, salah satu hal yang lumrah, saya kurang tahu ya, kenapa gitu ketika Anda menyampaikan proposal ditanya apa judulnya, banyak yang tidak hafal. Padahal sebelum apapun itu Anda yang nyari judul itu Anda kan. Tapi aneh gitu, banyak yang habis semua mahasiswa ketika ditanya judulnya, kalau judulnya pendek-pendek tema gitu, itu kadangkala nggak bisa menjawab gitu. Padahal yang bikin judul dia, yang ngetik dia gitu, saya kurang tahu. Karena itulah
ada kriteria bahwa judul itu singkat, jelas, dapat dipahami. Mungkin ada kata-kata yang kurang dipahami dan sebagainya. Judul menggunakan bahasa baku, judul menjelaskan subjek, judul menggambarkan spesifika lingkup penelitian berbasis prodi. Oke, nanti di sini kalau ada ini nanti dosen itu nulis di sini saran-sarannya berkaitan dengan judul penelitian. Tiap ini punya kriteria, cukup, baik, baik atau apa. Yang kedua itu latar belakang masalah. Nah ini ya sering kali nyara rampung. Hampir di setiap penelitian itu ya banyak ini. Kenapa? Karena Anda mengambil latar belakang itu dari latar belakangnya punya orang lain yang kadangkala judulnya agak berbeda, tema sentralnya berbeda, Anda copy paste semuanya. Itu copy paste semuanya, apalagi kalau tidak mencantumkan referensinya. Ini sangat berbahaya. Ya. Ini penilaian kedua itu latar belakang. Jadi kalau skripsi Anda, proposal Anda tidak ada latar belakangnya, ini nilainya 0 gitu. Nanti tulisannya apa? Pesannya buatkan latar belakang, seperti itu. Nah, tujuan, rumusan, dan tujuan. Rumusan penelitian, kemudian tujuan penelitian. Kalau tidak ada rumusannya, buatkan rumusan. Manfaatnya ada teoritis dan praktis, kemudian dirinci gitu ya. Nah ini berkaitan dengan manfaat. Kerangka pemikiran, ada teosentris, teoritis, konsep, sampai definisi operasional dan sebagainya. Nah ini kalau ada yang kurang nanti dituliskan di sini. Yang terakhir baru menilai kemampuan mahasiswa. Ini penguji satu ya. Penelaah satu, kemampuan mempresentasikan usulan sangat baik, nggak bisa enggak gitu. Jadi menentukan bahwa Anda itu mampu atau tidaknya. Kenapa? Jadi gini, ketika Anda mempresentasikan sebuah usulan, biasanya si dosen itu bertanya kepada Anda, sanggup enggak Anda meneliti? Siapa sanggup gitu. Nah, sekarang apa saja bahan yang sudah dipersiapkan? Siapa bla 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 gitu. Nah, ketika Anda ngomong sanggup Pak, bahan apa saja? Anda jawabnya dengan A, I, U, E, O. Nah, akhirnya kan wah kamu cuman siap-siap aja. Siapannya mana katanya siap. Kalau siap berarti segalanya sudah ada gitu. Instrumennya, dasarnya dan sebagainya, kumpulan teori dan sebagainya. Itu harus dibuktikan. Kemampuan menggunakan teknologi dalam melaksanakan seminar. Itu waktu kemarin seminar proposal itu ada yang satu hari gonta ganti link sampai 5 kali sampai saya stres. Ya udahlah nanti aja kata saya. Ini mau diumumkan gonta ganti link. Saya kurang tahu apakah tidak bisa membuat link Google Meet dan sebagainya. Kemudian kemampuan mengakukan argumen. Kadangkala ada dosen yang bermain-main argumentasi dengan Anda. Gitu ya. Ketika misalkan menyebutkan Anda ini baik, bukannya yang itu yang baik. Nah, biasa seperti itu. Nah, maka Anda harus benar-benar sudah siap mental, sudah siap dan harus mempertahankan semaksimal mungkin lah. Kalau bahasa Sundanya itu sampai titis darah penghabisan bahasa proposal Anda harus di ACC. Kemampuan mempertahankan argumen. Nah ini biasanya mahasiswa itu selalu kalah, tapi ya, kita melihat bahwa kalau mahasiswanya memang sudah siap, ya, maka dia akan mampu mempertahankan. Kan ada ketika ini, wah ini kurang ini ya, judulnya kurang modern gitu ya. Ganti aja ya. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Kemungkinan Anda, oh baik Pak, saya ganti. Ya udah, silakan tutup. Gitu aja. Dia paling cepat seminar proposalnya cuma 2 menit, tapi efeknya apa? Dia harus menyelesaikan ulang dari proposalnya. Banyak yang seperti itu. Padahal itu pancingan ya. Pancingan ya, yang namanya dosen ya terserah dosen aja memancing mahasiswa, tapi mahasiswa jangan sampai terpancing. Ini bagus ini proposalnya, oh makasih Pak, bagus kalau diganti. Nah, itu kata-kata seperti itu seringkali
ada di dalam seminar. Kan harus bisa mempertahankan, harus bisa ini. Belum lagi ada yang marah-marah, kamu itu plagiator, kamu itu plagiat, kamu itu tukang kutip, kamu itu pencuri. Itu biasa. Karena mungkin ada kesalahan di antara kita ketika membuat proposal itu main kutip tanpa mencantumkan sumber rujukannya. Tapi kalau online sih nggak terlalu ini. Tapi kalau offline itu kadangkala naskahnya dibanting lah, naskahnya dilempar kan. Kalau online nggak mungkin ngelempar naskah ke kamera dia sendiri kan gitu. Makanya ajuin aja online. Saya pengen online aja. Kalaupun dimarahin tinggal videonya dimatiin. Tuh. Nah seperti itu. Jadi gambaran dari ini. Nanti ada aspek-aspek kemungkinan untuk dilakukan penelitian. Ini sangat penting. Ada 5 aspek ya. Nanti si penguji itu dia memilih ranking Anda itu berada di mana dari 1 sampai 10. Kemungkinan penelitian dapat dilaksanakan. Kalau misalkan di bawah 5, 4, 3. Ini menunjukkan bahwa penelitian Anda itu sulit untuk dilakukan. Karena sulit untuk dilakukan, maka kesulitan-kesulitan itu harus dicari. Misalnya Anda melakukan PTK di mana proses pembelajarannya misalkan tidak terjadi, itu kan sulit, maka bisa jadi 1. Kemudian kemudahan mendapat data, ini juga menjadi pertimbangan. Carikan solusinya nanti. Kelayakan, layak atau tidak layaknya. Nanti dari semua inilah yang akan menjadi rekomendasi berita acara kelulusan Anda itu. Apakah Anda proposal Anda itu lulus atau lulus seminar tanpa perlu perbaikan, atau proposalnya diluluskan dengan perbaikan, atau harus mengulang. Nah, sekarang itu jarang sekali proposal yang apa istilahnya tidak yang lulus tanpa ada perbaikan. Kemarin aja tidak ada 1 orang pun yang lulus tanpa perbaikan. Mesti ada perbaikan walaupun paling sedikit lah 1 halaman. Kemarin juga ada yang proposalnya tidak diluluskan. Alasannya kenapa? Karena ketika si penelaah membaca, isi dari proposalnya itu persis sama dengan proposal yang ada atau milik orang lain. Belum apa-apa sudah dipending sama dosennya, kamu harus mengulang karena ini bukan proposal kamu. Makanya hati-hati ketika Anda mengutip pendapat orang lain, karena dosen sekarang melek. Dia bisa mendeteksi itu kalau Anda tidak mau jadi korban atas kelakuan Anda, maka berhati-hatilah ketika Anda membuat proposal. Itu ya. Aspek plagiasi ini aspek yang sangat penting, merupakan etika dalam sebuah penelitian. Sekarang di penelaah kedua. Yang pertama jenis penelitian terdahulu, minimal 2 riset gitu. Kemudian defisiensinya, kekurangan dan kelebihannya. Hipotesis ini jika kuantitatif atau PTK, ada hipotesis. Kemudian langkah-langkah penelitian, pendekatan, tempat, objek subjek, kemudian sumber, semua berkaitan dengan aspek-aspek langkah-langkah itu di sini. Teknik sitasi atau selingkung dan bibliografi. Nah, apakah menggunakan footnote atau body note? Beberapa di antara Anda itu ada di naskah body note. Misalkan sebagaimana dikemukakan Sugiono dalam kurung 2019.2.17. Bla bla bla, di ujung-ujungnya ada footnote. Ini tidak bisa seperti itu. Jadi kalau mau body note, kalau mau footnote gitu.
sehingga rapi kelihatannya. Jadi nah bahasanya ya bala gitu ya, campur body note ejeng footnote gitu kan. Kalau footnote, kalau body note body note. Selingkuh mengikuti aturan yang sesuai dengan kaidah. Ada kaidah apakah mau apa, American Psychology Association atau Chicago ataupun apa. Dan kalau Anda tidak mengerti tentang aturan ini, maka pahami, gunakan aplikasi yang membantu. Tanpa perlu Anda belajar memahami kaidahnya, Anda bisa menerapkannya dengan menggunakan aplikasi. Apa? Bisa menggunakan Mendeley, menggunakan Zotero, menggunakan EndNote, dan yang lainnya. Termasuk bibliografi atau daftar pustakanya. Tuh. Saya melihat ada di antara kawan-kawan yang membuat proposal itu dikutip di biografinya, daftar pustakanya ngambil punya orang lain yang tidak ada di isi skripsi. Di daftar pustaka ada, ini di mana nyimpennya saya cari-cari gitu. Tapi kalau Anda menggunakan aplikasi itu lebih mudah. Yang terakhir, bahasa ilmiahnya, penulisannya menggunakan kaidah bahasa yang disempurnakan. Ada kata-kata yang sering diulang-ulang seperti Islam. Islam itu kan nama agama, maka ditulislah I-nya besar. Di sini I-nya besar, di sisi lain I-nya kecil. Ada salah satu hal yang sering kali saya temukan. Anda mengkonversi proposal punya orang lain dari PDF ke Word, kemudian Anda rubah dengan replace nama sekolahnya, dan di replace-nya dengan nama sekolah dengan huruf besar semua. Yang asalnya SDN Cikadut misalkan jadi MTS Majasari, huruf besar KB semua gitu kan. Yang asalnya pemahaman diganti dengan pengertian, KB semua jadi huruf besar. Dikiranya bisa mengibuli dosen. Nah gitu. Sebetulnya sangat gampang. Kalau saya ingin tahu bahwa Anda itu copy paste atau bukan, itu sangat gampang sekali. Makanya hati-hati. Lebih baik Anda memparafrase atau ini. Jangan main compare kemudian dikirimkan. Suka-suka paling sebel itu sama mahasiswa yang model seperti itu, gawe-gawe atau seetik gitu. Nah, itu dia punya orang lain itu rada di oprak-oprek, dah bakal ketemu gitu. Deg misalkan sekolah MTS ini kabupaten apa misalkan, pas di replace tambah kabupaten MTS Cikadut gitu ya kan, Cikadut kota Bandung ya. Di replace-nya dari MTS Cikadut menjadi MTS Majasari misalkan, MTS apalah di Bali gitu. Ada MTS Al-Ihwan Cikadut kota Bali, jauh-jauh amat Cikadut ke kota Bali. Nah, jadi sebelum Anda mengirimkan, Anda baca dari huruf pertama di paragraf paling atas sampai huruf terakhir di paragraf paling akhir dari proposal Anda, dan amati satu persatu. Banyak yang tipe ya, pembelajaran jadi pembelajaran, hukum jadi hukum. Nah, itu kan banyak yang seperti itu, udah otomatis, maka diperbaiki lah. Nah ini dari penguji kedua, dan posibilitasnya juga 5. Nanti digabungkan mana, sehingga kita nanti bagian ini direkomendasikan bahwa catatannya lebih baik Anda mengganti lokasi penelitian, lebih baik Anda mengganti tema penelitian dan sebagainya. Itu rekomendasi. Jadi pada akhirnya penerapan proposal itu tujuannya untuk apa? Untuk membuat proposal Anda lebih efisien, lebih efektif, lebih murah, lebih cepat pelaksanaannya.
Ini manfaatnya dari penerangan. Oke, satu lagi sebelum kita tanya jawab berkaitan dengan ujian komprehensif, tapi tidak akan saya sebutkan satu-satu ya, pokok-pokoknya saja. Oke, di sini ujian komprehensif itu satu di BTQ ya. Yang pertama membaca Al-Quran, nanti dinilai makhorijonya, kepastian dan tajwidnya. Kemudian menulis, namanya juga kan BTQ ya, menulis BTHQ ini ya, menulis, membaca, tulis, hafal Al-Quran. BTHQ gitu. Nah, itu baca, tulis, hafal Al-Quran. Nah, tulisannya dinilai kerapiannya, kesesuaiannya gitu. Kemudian yang kedua hafalannya. Ini sangat menentukan itu. Seharusnya Anda yang sudah lulus sertifikat tahfidz itu tidak ada problematika dalam hal ini. Yang kedua, materi agama Islam. Itu nanti ilmu kalam. Baca buku ilmu kalamnya ya. Dari awal tentang khawarij, tentang sifat wajib dan sebagainya. Ilmu aqaid lah gitu. Yang kedua fikih. Ada fikih ibadah, fikih zakat, fikih puasa, saum, haji, kemudian fikih muamalah. Itu tolong dibaca. Kemudian sejarah peradaban Islam ya. Kemudian tentang akhlak, tentang ikhlas, sabar dan sebagainya. Ini untuk materi pendidikan agama Islamnya. Nah, materi agama Islamnya yang terakhir yang agak paling berat itu adalah materi tentang program studi. Yang pertama tentang dasar-dasar pendidikan agama Islam, teorinya, kemudian konsep pendidikan versi UNESCO gitu ya. Dan termasuk ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat terbawi dengan hadis-hadis terbawi. Kemudian tentang standarisasi pendidikan gitu, 8 semester akreditasi dan sebagainya. Kurikulum dan pembelajaran. Ini banyak sekali itu. Riset dan penelitian. Ini banyak sekali ya. Jadi 60 ya saya kira ada kurang lebih 140 soal semuanya. Pak, bagaimana kalau dari hasil semua ini tidak lulus? Oke, kalau semuanya tidak lulus, ini Anda harus ujian ulang. Apalagi kalau BTQ-nya tidak lulus. Sekarang kalau misalkan yang tidak lulus ke prodian, itu biasanya Anda diwajibkan menjawab soal-soal ini menjadi sebuah buku. Nah, menjadi sebuah buku jawaban ujian komprehensif. Kalau lulus tidak lulusnya dengan ini ya, ini juga jadi buku nanti. Tapi kalau Anda tidak lulusnya di BTQ, maka Anda diwajibkan untuk belajar Al-Quran dulu di pesantren selama beberapa bulan sampai Anda bisa dinyatakan lulus. Ini biasanya lebih lama ini. Makanya Anda dari sekarang Al-Qurannya, belajar Al-Quran kan tidak bisa instan 1 bulan 2 bulan gitu ya. Saya aja yang belajar tahun-tahun kadang-kadang sering kacaletot, sering salah baca, apalagi yang baru belajar 1 bulan 2 bulan Al-Quran. Makanya harus terbiasa. Nah, ini yang ingin saya jelaskan pada kesempatan ini. Sekali lagi mudah-mudahan pertemuan ini menjadi motivasi bagi Anda. Untuk selanjutnya tentu banyak sekali yang ingin Anda sampaikan, kepenasaran Anda, kemudian apa istilahnya, unek-unek atau apa-apa berkaitan dengan perkuliahan ataupun yang sudah berlalu ataupun yang akan datang. Saya persilakan untuk selanjutnya kita diskusi. Dari saya cukup sekian. Bila itu pikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan yang mau ditanyakan. Apa sudah ngerti semuanya? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mangga sok Pak Mamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini masalah ini Pak, sidang proposal gelombang 2 itu gimana Pak? Oke, baik itu Pak Ahmad. Eh, Sekarang saya mau mengajukan pembukaan gitu ya. Pembukaan seminar proposal. Cuman kemarin saya sempat ketemu dengan wakil satu dan tata usahanya. Eh, Sekarang itu mereka lagi agak sibuk berkaitan dengan PMB. Jadi saya tidak bisa dulu apa istilahnya mengadukan kegiatan gitu ya. Tapi mudah-mudahan setelah minggu sekarang itu nanti akan keluar kapan mau mengadakan seminar proposal. Kemudian yang kedua eh, ini open aja gitu ya. Jadi kemarin saya agak apa istilahnya kena ini ya, kena marah lah gitu. Kenapa Ketua Prodi PAI ngurus-ngurus proposalnya seminar proposal yang banyakannya bukan mahasiswa PAI kan gitu ya. Ya udah makanya saya sekarang yang PAI silakan daftar, nanti saya buatkan linknya, kemudian kita ajukan, kita jadwalkan, itu saja. Jadi kalau bisa gitu ya, sebetulnya kan minimal 10 orang lah, 10 orang sudah bisa, sudah daftar, sudah lengkap, baru dilaksanakan. Itu ya Pak Maria, mudah-mudahan minggu depan kita bisa jadwalkan, Iya. kita buka formulirnya. Tapi saya minta kesiapan dulu gitu. Jangan sampai eh, baru mau menjelang penutupan jual satu persatu apa namanya proposal yang minta di ACC. Jangan sampai seperti itu. Oke, yang lainnya Iya silakan. Pak, sebelumnya kami minta maaf Pak, bukan berarti kami apa lagi proses pembelajaran Pak, minta maaf Pak. Ya, sok. Yang lainnya ada lagi sok yang mau ditanyakan. Angkatan Makasih bawah. Pak. Yang angkatan bawah eh tidak ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan gitu aja ya. Untuk angkatan 2018 ini banyak sekali PR yang belum beres. Jadi saya tekankan satu persatu lah PR-nya. Kemudian yang 2017 yang PR-nya juga masih banyak. Mohon secepatnya, jangan sampai nanti Anda proposal di ACC ternyata nilai-nilainya masih tidak di ini, tidak atau belum beres. Jadi ribet juga, akhirnya orang lain majukan ke komprehensif tidak bisa. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kalau tidak ada lagi masukan usulan, nah, untuk perkuliahan tatap muka gitu ya, ini untuk angkatan 2018 eh, sekarang lagi menunggu keputusan dari pihak akademik gitu ya, karena prodi itu hanya pelaksana saja, dan karena itulah kenapa jadwal itu dipending. Sebab dalam ketentuan tatap muka itu di zona level 2 itu ya 50% ya dari semua mahasiswa gitu ya. Otomatis ke 50% semua mahasiswa, taruh misalkan angkatan 2018 kan cukup banyak, maka harus dibagi menjadi dua bagian. Setengahnya offline, setengahnya online. Nah, kalau setengahnya offline, setengahnya online, berarti jadwal harus bikin dua, jadwal offline dan jadwal online. Nah, jadi agak susah juga karena beberapa dosen pasti keberatan. Mas, siangnya dia harus ngajar offline, malamnya harus online. Termasuk bagi Anda mungkinnya yang harus ikut kuliah malam atau jadwal ini. Gitu. Itu jadi sekarang masih alot perdebatannya berkaitan dengan masalah penjadwalan apakah tatap muka ataupun online. Karena di aturan itu
tidak bisa 100% mahasiswa datang ke kampus. Jadi maksimal itu cuma 50% diperbolehkannya. Ini keberatannya nanti juga imbas ke jadwal, imbas ke dosen, termasuk imbas kepada Anda semua. Walaupun ada teknik-teknik khusus gitu, tapi sementara ini agak puyang juga gitu ya. Tapi intinya jadwal sesuai yang ini sudah dibuatkan, sebenarnya tinggal diumumkan. Cuman karena menunggu itu makanya tidak dikeluarkan harinya, jamnya. Yang diumumkannya sekarang itu adalah cuman mata kuliah untuk dipilih nanti di KRS. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri dengan ucapan. Pak, satu lagi Pak, Ya boleh sok. ini ada teman saya Robiah, Pak katanya mau apa? PPL itu Pak, seperti apa gitu Pak, tanggalnya atau gimana gitu Pak, pelaksanaannya gitu. Oke, PPL sebetulnya ya kalau saya pinginnya ada pertemuan di sekolah gitu kan. Nah, tapi biasanya kalau PPL itu kan ada pembimbingnya. Mungkin Anda siap, pembimbingnya tidak siap. Hingga akhirnya PPL tanpa pembimbing kan ribet juga gitu ya. Karena beberapa pembimbing rata-rata mereka sudah di daerah-daerah di masing-masing gitu, dosen-dosen itu dia ngajar jarak jauh karena gitu ya. Nah, sekarang yang kedua, kalau online mau seperti apa? Sekarang masih dalam tahap rancangan, tapi saya ingin upayakan untuk angkatan 2018, sekarang bulan apa? Bulan September akhir itu mereka semua sudah ujian micro teaching ya. Di angkatan 2018, tolong kawan-kawannya kasih tahu siap-siap untuk uji laboratorium micro teaching sehingga Oktober itu Anda bisa PPL. Dan untuk angkatan 2017 saya ingin bulan September sekarang itu semuanya sudah seminar proposal. Gitu ya. Tolong ke kawan-kawan 2017, angkatan 2017 kalau bisa semuanya sudah seminar proposal bulan September. Sehingga bulan Oktober kita sama-sama PPL-an dengan angkatan 2018. Angkatan 2018 yang mau mengajukan proposal, ujian proposal bulan sekarang, silakan proposalnya dibuatkan. Ya, kalau Anda masih bingung bisa konsultasilah dengan saya atau apa. Kalaupun tidak, berarti Oktober ataupun Desember lah. Desember itu angkatan 2018 kalau bisa semuanya sudah seminar proposal sehingga ketika masuk semester baru itu sudah punya SK pembimbing semuanya gitu. Dan saya harapkan untuk semester sekarang September, Oktober, November, Desember 4 bulan ya. 4 bulan angkatan 2017 kalau bisa sudah beres semuanya. Termasuk kompre munakosahnya gitu. Kecuali ya mereka yang ada problematika dengan masalah dengan masalah nilai ya gimana lagi, sekarang bereskan nilainya, jangan sampai Anda nangis-nangis orang lain sudah daftar munakosa Anda tidak bisa karena nilai tidak selesai. Itu kawan-kawan tolong dikasih tahu seperti itu, jangan a priori terhadap nilai. Oke, itu ya Pak Mamat. Jadi kumpulkan kawan-kawan bulan September harus beres semuanya seminar proposal. Oktober Siap, kita adakan PPL angkatan 2018. September sekarang ujian micro teaching, uji laboratorium micro teaching itu untuk angkatan 2018. Termasuk mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada kita semua. Biayanya bisa terselesaikan semuanya. Oke.
Karena angkatan 18 lumayan cukup banyak, ini agak repot, tidak bisa beres dalam 1 hari 2 hari gitu. Ada kemungkinan seminggu baru beres itu uji laboratorium crowdfundingnya gitu. Iya. Oke, tidak ada lagi ya. Kalau tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih. Sudah hampir jam 3. Kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadirannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.